generasi kita ini ada yang namanya Andreas? Ada. Dikisahkan awalnya Yohanes Pembaptis itu menunjukkan kepada Andreas dan murid yang lain, lihat anak domba Allah, Yesus. Dan dua murid ini melihat, karena apa? Karena punya perhatian yang tinggi terhadap Yesus. Bukan hanya perhatian yang biasa-biasa, tidak, tapi perhatiannya tinggi. Begitu tingginya sampai-sampai mereka bukan hanya melihat, karena tinggi perhatiannya. Lalu mereka ngekor, mereka mengikuti Yesus. Sama tadi pagi saya juga mengikuti Pak Abun. Ketika ngirim komuni, saya selalu di belakangnya mengikuti, karena saya itu paling sulit menghafal alamat. Yang mudah itu menghafal makanan, kalau alamat itu susah. Waktu pergi dengan Pak Husen ngirim komuni, karena Pak Abun di Jakarta juga sama, mengekor mengikuti. Andreas dan murid yang lain perhatiannya tinggi, karenanya ketika Yohanes menunjukkan, lihatlah anak domba Allah, dia bukan hanya melihat, tapi kemudian mengikuti Yesus. Lalu Yesus itu tahu kalau diikuti, kemudian menoleh ke belakang berpaling, apa yang kamu cari? Lalu mereka menjawab, Guru, di mana engkau tinggal? Mereka bertanya karena semangat, ikutlah aku, lalu mengikuti. Dan mereka yang rasa cintanya tinggi terhadap Yesus berkesan tinggal bersama Yesus, berkesan dekat dengan Yesus. Lalu kemudian pulang, lalu ketemu saudaranya yang bernama Simon, bukan si milik kita, Simon. Lalu kemudian Andreas berbuat apa? Membawa Simon kepada Yesus. Andreas membawa Simon kepada Yesus. Andreas mengajak Simon untuk datang kepada Yesus. Yesus itu ada di dalam misa. Percaya? Percaya enggak? Percaya. Yesus hadir di dalam sakramen Maha Kudus, tubuh Kristus. Kita percaya atau tidak kalau itu tubuh Kristus? Percaya enggak? Percaya. Jadi Yesus itu hadir di dalam misa. Nah, kita berusaha untuk seperti Andreas mengajak, ayo datang kepada Yesus. Yesus yang ada di dalam misa itu. Maka kalau ada umat yang sebenarnya bisa ke gereja, tetapi kok enggak ke gereja, mari kita seperti Andreas, ajaklah dengan bahasa yang tidak menyakitkan, dengan bahasa yang bisa diterima. Saya yakin kita tahu yang seperti apa. Tapi intinya adalah mari kita seperti Andreas mengajak supaya umat yang sebenarnya memungkinkan ke gereja, tetapi kok enggak ke gereja. Ingat, kita ini hidupnya bukan hanya untuk diri sendiri. Kita ini hidupnya juga untuk orang lain. Saya setiap Selasa datang ke sini untuk mengantar Yesus kepada umat yang keadaannya nggak bisa ke gereja. Jadi ada dua orang yang nggak ke gereja. Orang pertama adalah yang karena keadaannya sepuh sakit, tapi ada juga yang nggak tahu alasannya apa. Salah satunya mungkin malas dan lain sebagainya. Bagi-bagi tugas. Saya membawa Yesus kepada umat yang tidak bisa ke gereja karena sakit, karena sepuh. Nah, sekarang bagi-bagi tugas. Umat yang lain seperti Andreas membawa umat yang sebenarnya bisa ke gereja, tetapi kok nggak ke gereja.
dibawa pada Yesus. Jadi bagi-bagi tugas. Setuju? Harus setuju, bagi-bagi tugas. Kemudian Yesus itu sebenarnya juga ada dalam perkumpulan doa. Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Stasi ini mempunyai 2 lingkungan. Kita bersyukur meskipun tidak mudah, tetapi ada ketekunan untuk berusaha supaya masing-masing lingkungan itu seminggu sekali doa bersama. Lalu setiap Sabtu keempat digabung. Jadi 4 kali doa, 1, 2, 3 masing-masing, yang keempat itu bersama-sama. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Jadi dalam doa bersama di lingkungan itu sebenarnya juga ada Tuhan Yesus. Mari kita menjadi Andreas. Ajaklah umat yang belum hadir di doa bersama di lingkungan supaya hadir. Kalau bukan kita yang menghadiri, lalu siapa? Jangan sampai untuk hadir kita mendatangkan orang dari luar angkasa. Jangan sampai untuk menghidupi doa bersama di lingkungan kita mendatangkan umat dari luar. Jangan sampai. Yesus membutuhkan murid-murid yang bekerja. Kita menjadi seperti Andreas yang bekerja. Kita bukan hanya memperhatikan diri sendiri. Kita bukan hanya yang penting saya datang, tapi bagaimana kita juga mengajak supaya umat lain yang sebenarnya secara fisik, secara kesehatan memungkinkan untuk hadir di dalam doa bersama di lingkungan, tapi kok nggak hadir. Nah, ini menjadi tugas kerasulan kita, di samping juga menjadi tugas kerasulan pengurus. Dari kita pada umumnya dan pengurus lingkungan, ayo kita giatkan umat, kita beri pekerjaan supaya tidak pensiun. Pekerjaannya adalah mengajak umat yang belum hadir di doa bersama di lingkungan supaya hadir. Saya ingatkan tadi, gak sulit. Untuk ini gak perlu rapat, untuk ini gak perlu panitia, apalagi biaya. Inilah kebesaran Tuhan. Ternyata yang penting itu nggak ribet, yang penting itu begitu sederhana. Nah, mudah-mudahan kita semua rendah hati seperti Samuel, rendah hati seperti Andreas. Mudah-mudahan yang disampaikan ini yang memang bertolak dari Alkitab membuat kita semakin berkenan di mata Tuhan, karena sabda Tuhan yang tercurah pada kita di dalam kitab suci kita hidupi dengan yang tadi saya sebut, doa bersama di keluarga, dan doanya itu juga baik kalau membaca kitab suci. Hanya membaca saja, bukan menjelaskan. Mungkin anaknya suruh baca, yang lain mendengarkan. Inilah doa Samuel. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Lalu yang kedua, seperti Andreas, yuk mengajak umat yang sebenarnya bisa ke gereja, tetapi kok nggak ke gereja. Ajak, seperti Andreas mengajak Simon kepada Yesus. Lalu kemudian juga mengajak umat yang belum hadir di lingkungan dan gak bersama, ajak. Seperti Andreas mengajak Simon. Ternyata dari umat yang berkenan di mata Tuhan, yang melaksanakan sabda Tuhan mudah. Inilah Tuhan. Yang sulit itu yang jadi pikiran kita. Tuhan ternyata memberi yang mudah. Tuhan memberkati.